diam-diam bergerak tanpa suara. Itulah gaya Patrick Kluivert, tenang di permukaan tapi penuh arah di dalam strategi. Padahal Erick Thohir sempat menegaskan bahwa tak ada rencana menambah kekuatan baru dalam waktu dekat. Namun Kluivert justru membuat langkah mengejutkan. Dalam kunjungannya ke Inggris, ia tertangkap duduk berdampingan dengan Pascal Struijk, bek Leeds United yang sudah lama dihubungkan dengan timnas Indonesia. Ini bukan lagi kode halus, terlalu jelas untuk diabaikan. Sebuah bocoran besar dari proyek senyap PSSI yang rupanya masih terus berjalan di balik layar. Dan Struijk bukan satu-satunya. Nama-nama lain seperti Million Manhoef juga kabarnya tengah masuk dalam radar. Kluivert seolah jadi juru runding diam-diam, membangun koneksi personal, menawarkan visi masa depan bersama Garuda. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya strategi Kluivert dan bagaimana ia membuka rahasia besar PSSI ini satu persatu? Mari kita bahas lebih dalam lagi. Sebuah kejutan memang sudah menjadi ciri khas PSSI di era kepemimpinan Erick Thohir. Di balik layar, banyak hal telah dikerjakan secara senyap dan ketika waktunya tiba, semua muncul ke permukaan bak kejutan yang bahkan lawan pun tak siap untuk mengantisipasi. Salah satu ciri khas paling menonjol, pemain diaspora. Ya, dalam beberapa laga terakhir komposisi skuad Garuda kerap menghadirkan wajah baru yang sebelumnya tak banyak dibicarakan. Di matchday Maret, misalnya aura kejutan sempat mengguncang kubu Australia, meski pada akhirnya strategi belum sepenuhnya berjalan mulus di bawah kendali pelatih anyar Patrick Kluivert. Namun benih dari apa yang sedang dibangun sudah mulai terasa, dan saat menghadapi Bahrain, itulah momen di mana potensi pemain diaspora benar-benar terlihat. Nama-nama seperti Joey Pelupessy turun dengan performa yang menjanjikan. Mereka tampil seolah sudah lama menyatu. Saling mengisi, saling menutup dan sesekali membuat lawan bingung. Termasuk Dragan Talajic yang terlihat kewalahan menebak arah serangan timnas Indonesia. Namun seperti biasanya, kejutan itu tak pernah diumumkan dari jauh-jauh hari. Pak Erick seolah paham bahwa semakin sedikit informasi yang keluar, semakin besar efek kejut yang bisa diberikan. Tak heran ketika ditanya soal potensi tambahan pemain naturalisasi untuk matchday Juni melawan Cina dan Jepang, jawabannya tetap tenang, nyaris datar. Belum ada rencana. Kita fokus pemain naturalisasi yang sudah ada saat ini. Kita fokus ke bulan Juni dengan pemain yang sudah ada, tegas Erick kepada awak media di Bali, sumber kumparan. Jelas saja, ini jauh dari perkataan beliau sebelumnya yang terus-menerus ingin meningkatkan kualitas persaingan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan di sisa babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik juga tahu, di balik ketenangan itu bisa saja badai tengah disiapkan. Karena bila sejarah yang jadi acuan, di era ini bukan 1-2 kali kita dikejutkan oleh nama baru yang tiba-tiba muncul di daftar line-up timnas Indonesia. Dan benar saja, tak butuh waktu lama hingga publik kembali dikejutkan oleh gerak senyap dari tim kepelatihan. Kali ini kejutan itu datang dari tribun penonton sebuah laga Championship Inggris. Sebuah pertandingan biasa di atas kertas, Leeds United menghadapi Oxford United. Tapi bukan hasil pertandingan yang jadi sorotan, melainkan siapa yang duduk di tribun kehormatan. Tertangkap kamera, Patrick Kluivert, Danny Lanzat, dan Jordi Cruyff tampak duduk berdampingan dengan seorang pemain bertahan yang sudah lama masuk radar timnas, yaitu Pascal Struijk. Tak ada kata, tak ada pengumuman resmi, namun bahasa tubuh mereka berkata banyak. Sebuah kedekatan yang terlalu natural untuk disebut kebetulan. Senyum yang tampak seperti obrolan ringan, namun mungkin saja membahas hal besar soal masa depan Struijk bersama timnas Indonesia. Kebetulan saja atau cuma mukanya mirip? Tentu tidak. Lihatlah story dari Danny Lanzat.
serta story dari Pascal sendiri menunjukkan bagaimana keduanya mengambil video dari sudut pandang yang sama, yaitu dengan duduk di tribun atas dari lorong pemain dan tepat di tengah-tengah tribun. Dan diketahui Pascal memang sedang cedera sehingga tak dibawa oleh skuad Leeds United. Apalagi lawan dari Leeds United dalam laga itu bukanlah tim sembarangan, yaitu Oxford United. Klub yang saat ini diperkuat oleh Marcelino dan Ole Romani, dua pemain muda Indonesia yang sedang meniti karir di Inggris. Dan jangan lupa, Oxford juga dimiliki oleh Erick Thohir sebagai salah satu pemegang saham. Ya, mereka dalam satu tribun, satu pemain dengan koneksi ke Indonesia. Skenario ini seperti ditulis dengan sengaja. Jika benar Kluivert datang untuk berdiskusi dengan Pascal Struijk secara langsung, maka ini bukan sekedar kunjungan biasa. Ini adalah pendekatan personal, sebuah kode keras bahwa Struijk tengah dipersiapkan untuk menjadi bagian dari proyek jangka panjang Garuda di usianya yang masih 25 tahun. Dan mengingat pengalaman serta kualitas Struijk yang sudah kenyang bermain di Premier League maupun Championship bersama Leeds United, kehadirannya tentu bukan hanya memperkuat lini belakang, tetapi juga menghadirkan mentalitas tinggi yang dibutuhkan oleh skuad muda Indonesia. Belum ada pengumuman resmi, belum ada konferensi pers, tapi jika kita belajar dari pola sebelumnya, maka bisa jadi Struijk adalah nama besar berikutnya yang akan datang tanpa banyak bunyi. Dan tiba-tiba berdiri di garis tengah, mengenakan seragam merah putih dan siap mengawal lini belakang Garuda. Pastor ke Inggris, pemain keturunan lain di Liga Inggris dipantau. Dalam rombongan tim kepelatihan Patrick Kluivert, ada satu nama penting yang belum terlihat, yaitu Alex Pastoor. Ia merupakan bagian penting dari tim kepelatihan, namun dalam unggahan Instagram, Sir Alex diketahui ternyata sama-sama sedang di Inggris. Hanya saja, berpisah dengan tim kepelatihan lain, Alex terlihat berada di Old Trafford. Menurut berbagai sumber, ia ditugaskan oleh media Belanda untuk menjadi pundit di laga Manchester United versus Lyon kemarin. Namun setelah itu Alex tentunya juga bisa sekalian bergabung ke tim kepelatihan yang sedang meyakinkan para pemain keturunan. Dan Struijk bukan satu-satunya. Nama-nama lain seperti Mahlon Manhoef juga kabarnya tengah masuk dalam radar. Penyerang sayap yang juga bermain di Championship ini sudah sangat sering dilaporkan bakal menjadi pemain selanjutnya. Bahkan Manhoef pernah dipantau oleh tim scouting dari PSSI saat awal Januari 2025. Dan secara keturunan, ia memang eligible setelah diketahui memiliki kakak yang merupakan orang Indonesia. Sebelum terbang ke Inggris, pemain sayap berusia 22 tahun memperkuat Vitesse Belanda pada 2020-2024. Dan setelah berpindah ke Stoke City, ia diplot sebagai penyerang sayap kanan produktif. Terbukti, ia telah mencatatkan 6 gol serta 5 assist dari 36 laga. Termasuk di laga terbaru menghadapi Sheffield Wednesday, Mahlon berhasil menjadi pahlawan dengan gol pembuka. Kiprahnya yang luar biasa itulah membuat si jangkung 180 cm itu masuk radar PSSI. Bukan tak mungkin, PSSI akan menawarkan perpindahan kewarganegaraan via program naturalisasi. Kehadiran Mahlon Manhoef pastinya akan menambah daya gedor timnas Indonesia, mengingat pemain yang memiliki kakak berasal dari Indonesia itu bisa bermain di sisi kiri dan sisi kanan serangan. Tak hanya itu, pemain yang ibunya berasal dari Suriname juga bisa diplot sebagai pemain sayap tengah. Mengingat timnas Indonesia masih membutuhkan darah segar di lini depan untuk mengarungi grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tak ada salahnya jika PSSI memberikan kesempatan kepada pemain kelahiran Belanda itu untuk unjuk aksi di depan Patrick Kluivert, ya kan?
Kabar Jairo Redwood makin sulit. Di samping Patrick Kluivert yang tengah terus berburu pemain di Liga Inggris, ada satu nama yang kini menjadi pertanyaan besar, yaitu soal Jairo Redwood. Pemain ini merupakan pemain pertama yang awalnya dibanggakan Kluivert buat dinaturalisasi saat awal dirinya diumumkan menjadi pelatih. Namun kabar kurang mengenakan terus menyertainya. Jairo kini bukan hanya bimbang tentang prosesnya bersama timnas Indonesia, melainkan Redwood bakal bernasib buruk setelah akhir musim 2024-2025. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Redwood tidak akan diperpanjang kontraknya oleh klub Antwerp FC. Melansir dari laporan media Belgia, footballnews.be, pihak klub sepertinya enggan untuk memperpanjang kontrak pemain berusia 28 tahun tersebut. Royal Antwerp merekrut ex-pemain Ajax itu dengan status bebas transfer musim panas tahun lalu. Pemain keturunan Indonesia itu hanya disodorkan kontrak selama semusim dengan opsi perpanjangan di akhir musim. Namun, manajemen dari Antwerp FC kecewa dengan kondisi dan performance dari Redwood. Ya, pada intinya, karir profesional Jairo saat ini benar-benar lagi diambang batas. Jika dalam waktu dekat gak bisa bergabung ke skuad Garuda dan di level klub terus tak dihargai, bisa-bisa nasibnya makin parah cuy. Terlepas dari apapun, lagi-lagi kita memang tak bisa ikut campur lebih dalam. Keputusan Jairo dalam memilih Indonesia telah disetujui semua pihak. Hanya saja plan tak sesuai di tengah perjalanan yang menghambat prosesnya. Dan kini, PSSI sepertinya beralih fokus kepada yang pasti-pasti aja. So, menurut kalian, gimana soal Pasca serta Milion? Ketikkan pendapat lu di kolom komentar ya sob.